Sistem moneter. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia, digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Otoritas moneter. Otoritas moneter, pemerintah dan bank sentral atau Bank Indonesia bertanggung jawab menciptakan dan menawarkan uang primer berupa uang kartal atau kertas dan logam bagi masyarakat umum dan bank reserve bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan uang primer yang dimiliki menciptakan uang sekunder dalam bentuk giral, seperti giro atau demand deposit, deposito berjangka atau time deposit, tabungan atau saving deposit, dan uang sekunder lainnya. Mereka yang terlibat dalam penciptaan dan penawaran uang beredar merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem moneter. Uang-uang yang ditawarkan melalui monetary system digunakan oleh masyarakat, baik pengusaha maupun masyarakat biasa, untuk keperluan konsumsi dan produksinya. Penciptaan uang bukan semata-mata kehendak otoritas moneter atau Bank Indonesia, melainkan juga harus ada permintaan dari masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar harus memenuhi tuntutan mekanisme pasar, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu pengendalian moneter. Jumlah uang beredar, baik dalam standar barang maupun standar kepercayaan, tidak boleh terlalu berlebihan atau kurang. Kontrol jumlah uang beredar perlu dilakukan untuk menciptakan iklim yang baik bagi stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, serta kontrol terhadap kegiatan kredit. Kontribusi kebijakan moneter terhadap stabilitas harga sangat penting, artinya untuk mengurangi atau menekan tingkat inflasi. Pertumbuhan jumlah uang yang beredar sebaiknya mengikuti pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat pengangguran. Bank sentral selaku pelaksanaan kebijakan moneter menjalankan kebijakannya yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Instrumen-instrumen yang biasa digunakan dalam menjalankan kebijakan kuantitatif adalah pengaturan tingkat bunga dan tingkat diskonto, pengaturan operasi pasar terbuka, dan pengaturan tingkat cadangan minimal dan tingkat kelebihan cadangan. Dalam melaksanakan kebijakan kualitatif, pemerintah mengadakan pendekatan langsung kepada bank-bank umum dengan turut mengawasi kebijakan bank-bank umum dalam memberikan pinjaman kepada para nasabahnya secara efektif. Yang ketiga, kerangka kebijakan moneter di Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005. Setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan moneter. Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward-looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini,
Kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, stans kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan atau BI rate, yang diharapkan akan mempengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan mempengaruhi output dan inflasi. Yang keempat yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output berkesinambungan. Kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga kesinambungan moneter dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan moneter atau uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan ekonomi moneter adalah untuk membantu mencapai sasaran-sasaran makroekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran tersebut merupakan tujuan atau sasaran akhir kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Yang kelima yaitu fungsi kebijakan moneter. Dari pengertian kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sejak tahun 1945, kebijakan moneter hanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka pendek. Adapun kebijakan fiskal digunakan dalam pengendalian ekonomi jangka panjang. Namun, pada saat ini, kebijakan moneter merupakan kebijakan utama yang dipergunakan untuk pengendalian ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, pemerintah dapat melakukan kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. Yang keenam yaitu tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah yang beredar dan kredit yang pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan yang pertama yaitu kesempatan kerja. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, kestabilan harga. Apabila kestabilan harga tercapai, maka akan menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan yang akan mereka beli di masa depan. Yang ketiga, neraca pembayaran internasional.
Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilisasi ekonomi di suatu negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan moneter dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Prasyarat tersebut meliputi: yang pertama, independensi bank sentral. Sebenarnya, tak ada bank sentral yang bisa bersifat benar-benar independen tanpa campur tangan dari pemerintah. Namun demikian, ada instrumen kebijakan yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah, misalnya melalui kebijakan fiskal. Yang kedua, fokus terhadap sasaran. Pengendalian inflasi hanyalah salah satu di antara beberapa sasaran lain yang hendak dicapai oleh bank sentral. Sasaran-sasaran lain kadang-kadang bertentangan dengan sasaran pengendalian inflasi. Misalnya, sasaran pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, neraca pembayaran, dan kurs. Oleh karena itu, seharusnya bank sentral tidak menetapkan sasaran lain dan berfokus pada sasaran utama pengendalian inflasi. Yang ketiga, capacity to forecast inflation. Bank sentral mutlak harus mempunyai kemampuan untuk memprediksi inflasi secara akurat, sehingga dapat menetapkan target inflasi yang hendak dicapai. Adapun para ekonom sepakat ciri-ciri suatu negara yang rentan terhadap krisis moneter adalah apabila negara tersebut: yang pertama yaitu memiliki jumlah hutang luar negeri yang cukup besar. Yang kedua, mengalami inflasi yang tidak terkontrol. Yang ketiga, defisit neraca pembayaran yang besar. Yang keempat, kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang. Dan yang kelima yaitu tingkat suku bunga yang di atas tingkat kewajaran. Jika ciri-ciri di atas dimiliki oleh sebuah negara, maka dapat dipastikan negara tersebut hanya menunggu waktu untuk mengalami krisis ekonomi.